Ya, tadi kita sudah sama-sama dengar sampai juga kita pada tuntutan ya. Tadi dituntut Ijong 1 tahun untuk dikenakan pasalnya 435 Undang-Undang Kesehatan. Tadi kalau dari kami tim penasihat hukum sih kami ada mendengar beberapa yang memang seperti itu faktanya, cuman juga ada beberapa yang menurut kami nanti dalam nota pembelaan atau pledoi kami akan kami ungkapkan secara detail begitu. Tadi juga tentang pengetahuan dari Jonathan Frizi yang paling penting kami rasa untuk disampaikan itu belum ada tadi kami dengar, cuma nanti akan kami teliti lagi surat tuntutannya. Namun ya 1 tahun itu nanti kita lihatlah bagaimana putusannya begitu. Poin apa mungkin akan jadi pledoi Bang? 1 tahun gimana sih Bang, ada Respon dari Ijongnya mungkin bagaimana? Tadi baru dengar juga kan, kita juga ini cuman dari segi gestur dia tadi juga ya namanya orang nggak pernah dipidana, kemudian tadi juga di tuntutannya disampaikan bahwa Ijong ini turut serta ya begitu. Jadi karena kesalahan dia itu adalah meminta Erna untuk ke sana karena si Evan minta tolong si Ijong begitu. Jadi juga sudah jelas tadi bahwa si Ijong ini juga dijanjikan 10 cartridge vape ya begitu. Nanti dari tuntutan itu tidak ada penolakan ya Dan? Ada beberapa yang tadi saya sampaikan, ada beberapa yang mungkin belum penuh tadi dibacakan atau memang tidak diuraikan dalam tuntutannya, nanti kita sampaikan secara detail nanti dalam minggu depan pembelaan kami. Poin apa mungkin Bang yang akan jadi pledoi minggu depan Bang? Ya seperti tadi udah disampaikan dengan rekan saya, mungkin poin utamanya itu keterkaitan dengan pengetahuannya Ijong sendiri terhadap kandungan etomidate, yang mana selama persidangan ini berlangsung fakta tersebut tersampaikan bahwa Ijong tidak mengetahui bahwa di dalamnya itu ada etomidate atau obat keras, karena etomidate atau obat keras itu tidak kasat mata seperti narkoba yang lain. Itulah kemungkinan salah satu fakta persidangan yang mungkin menjadi salah satu materi pembelaan kami, yang mana kami juga belum meneliti dari tuntutan jaksa apakah menyebutkan tentang pengetahuan Ijong terkait etomidate tersebut gitu. Kalau memang tidak tahu Bang, apakah yang diubah kan sudah? Kalau memang tidak tahu ya kami mohon keringanan kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang seringan-ringannya, yang pasti lebih ringan kami harapkan dari tuntutan jaksa, memperhatikan dengan pengetahuan Ijong terkait obat keras itu. Tuntutan 1 tahun tahanan, nah dikurangi masa tahanan itu berapa kira-kira mungkin? Ijong sudah menjalani kurang lebih dari bulan Juli 2 bulan. Nah berarti masih ada 10 bulan dari tuntutan jaksa begitu. Tetapi kalau bagaimana nanti hasil akhirnya ya kami mengharapkan putusan yang terbaik dan seringan-ringannya untuk Ijong, mengingat Ijong perlu menghidupi keluarganya dan juga ketidaktahuan Ijong, dan Ijong di sini peranannya hanya membantu begitu. Tadi kan ada Ijong menyamperi kuasa hukum. Mungkin ada omongan nggak sih setelah mendengar tuntutan itu? Ya Ijong hanya menyampaikan bagaimana tentang pembelaan kita terhadap tuntutan itu, karena Ijong nanti di minggu depan juga akan menyampaikan pembelaan atau pledoi pribadi di samping pembelaan dari kami dari kuasa hukum, seperti itu. Ya. Apakah akan ada bebas bersyarat, ajudan bebas bersyarat kalau waktunya sudah bisa gitu? Tentunya bagi setiap klien kami, kalau memang upaya itu ada dan diatur di dalam undang-undang untuk pengajuan bebas bersyarat, ya kami akan mohonkan. Tapi kembali bagaimana tentang peraturan bebas bersyarat itu, ya kami akan menjalani sesuai dengan peraturan yang ada gitu. Kalau dari tuntutan untuk kesehatan tadi juga setahun 3 bulan. Ya. Di sini terlihat ya ada perbedaan tuntutan. Jadi di sini juga kami sepakat sama jaksa bahwa memang ada perbedaan tindakan di sini yang mengakibatkan peristiwa ini semua terjadi begitu. Dan saya rasa tuntutan lebih dari si Ijong yang dituntut ke Evan itu sudah sangat sesuai lah begitu. Cuman lamanya si Ijong ini dituntut 1 tahun itu kalau dari si Ijong sendiri kami belum tahu, tapi kita lihat sama-sama tadi gesturnya lumayan syok. Kami juga sebagai penasihat hukum juga ekspektasinya nggak selama ini begitu, karena ya itu tadi pengetahuan itu. Jadi mudah-mudahan nanti kami serahkan semua ke majelis hakim yang akan memutus. Bang, mungkin Ijong selalu membawa notes itu, kira-kira tahu nggak sih Bang tulisan apa yang Ijong sampaikan? Ya inilah, saya nggak bisa sampaikan karena itu mungkin terlalu personal ya. Yang jelas doa, kemudian harapan dia ya lebih ke religius hubungan dia dengan Tuhan lah.
Bang, tapi ini kan Bang Ijong sendiri nggak pernah didampingi sama keluarga pas persidangan ya Bang. Apa Ijong nggak pernah minta keluarga untuk mendampingi? Enggak. Atau seperkeluarganya beda, tidak mendampingi atau bagaimana? Jadi gini, terkait dengan keluarga terlihat bahwa si Ijong ini tidak didampingi secara fisik, itu memang si Ijong nggak ada permintaan khusus. Sama-sama kita tahu menunggu sidang, kemudian ada kesibukan yang lain. Ijong nggak maulah orang lain itu, apalagi keluarganya, merasakan efek daripada proses hukum yang dia jalani begitu. Cuma di balik itu yang saya rasa penting, ini kita dengan keluarga intens komunikasi. Bang, tapi kan beberapa minggu lalu kabarnya Ririn sempat mau datang, tapi ternyata online. Udah ada update lagi apakah Ririn kapan mau datang? Jadi gini, Ijong sama Ririn itu sepengetahuan kami, dan kami juga berhubungan dengan Ririn juga, Ririn itu menaruh perhatian khusus terkait perkara Ijong ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Ririn juga ketika ada hal-hal atau pekerjaan yang tidak harus didatangin begitu, tidak se-urgent itu, dia sempat bilang dia mau datang. Cuman dari Ijong udah nggak usah gitu. Berarti ada penolakan dari Ijongnya sendiri? Lebih bukan ke penolakan, lebih kayak yang saya bilang tadi, nggak enak ngerepotin gitu loh. Udahlah ini, tapi di balik itu support Pak, support. Ririnnya support ya. Berapa kali Bang sempat pengen hadir Bang? Berkali-kali ya. Tapi support kok. Ya. Menjenguk ke tahanan, sempat menjenguk, yang seperti yang saya bilang waktu itu, memberikan pakaian dan makanan dari Ririn, sempat menjenguk. Cuman untuk hadir ke persidangan, mengingat Ririn juga mempunyai pekerjaan, dan seperti yang disampaikan untuk menunggu sidang juga waktunya tidak pasti, dia dari Ijongnya sendiri ya mementingkan kenyamanan untuk bagi Ririn dan keluarga supaya nggak usah repot-repot ke sini gitu. Tapi ada jadwal khusus kah, seminggu sekali atau berapa minggu sekali Ririn kunjungin ke untuk sesuai jadwal lapas, tetapi tidak ada jadwal khusus setiap hari apa atau setiap berapa minggu sekali Ririn akan mengunjungi Ijong di lapas gitu. Terakhir jenguk kapan? Terakhir jenguk itu sekitar 2 minggu lalu gitu, sepengetahuan saya. Cuman mungkin bisa bersama tim yang lain juga, didampingi keluarga, bisa menjenguk. Berapa lama sih Bang biasanya dalam satu sesi kunjungan tersebut? Sesuai dengan ketentuan lapas ya, kurang lebih 15 sampai 30 menit, nggak terlalu lama lah. Sesuai dengan jam-jam kunjungan yang ada di lapas gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Agenda selanjutnya Bang? Ya. Nota pembelaan minggu depan ya, tanggal 1 ya. Bang, ikut Bang. Bang. Dikit.